Come on, get the fuck out of here. What? I'm working on it. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Kat, yang dirinya berjalan pulang sehabis dari klub malam, sambil membawa doginya dan asyik teleponan dengan kawannya. Dog. Oh my god, I love your dog. Don't get chlamydia. Inside my door. Sembari menunggu doginya pipis, Kat pun sejenak berselfie di ponselnya secara berkali-kali. Namun salah satu dari hasil potretnya itu, tiba-tiba terdapat sesosok koyote di belakangnya. Lalu sesuatu buruk pun terjadi pada doginya. Gigi? Saat Kat akan menghampirinya, muncullah koyote di hadapannya, yang tampaknya dia sehabis memangsa doginya. Dan kita pun beralih ke cerita utama, yang di sini kita diperlihatkan mobil pembasmi hama yang dikendarai oleh Devon, dan dirinya kini mendapatkan panggilan untuk mengusir tikus di sebuah rumah mewah daerah Hollywood. Rumah ini dimiliki oleh keluarga Scott, dan Devon pun langsung memeriksa di sekitar rumah ini, sekaligus menjelaskan penyebab tikus-tikus di rumahnya bisa masuk ke dalam sini. Menurut pengakuan Devon, tikus yang bersarang di rumah ini cukup banyak, sehingga ia harus memusnahkan mereka semua dengan cara diracun. Namun Scott sendiri kurang setuju, karena bangkai mereka pasti akan berserakan di mana-mana. Devon pun menjelaskan dampak buruknya, jika tikus itu tak segera diracun secara massal, maka hal itu akan merepotkan semua orang untuk menangkapnya, yang akhirnya akan menyebabkan wabah tikus, dan pasti mengancam keselamatan manusia. Scott yang mendengarnya pun cukup merinding, dan mempersilahkan Devon untuk meracuninya. Di sisi lain, mobil putih pun berhenti di depan rumah Scott, yang tak lain mereka adalah anak istrinya bernama Livy dan Chloe, yang sehabis menjemput Chloe dari sekolahnya. Hey kid, Charlie's psyched to see you. Someone's squirming under the garage. He's also gonna set Tripp's house. Di sini Devon mulai memberikan rencana yang akan dirinya lakukan pada tikus-tikus itu, dan ia akan kembali lagi kemari lusa nanti. Sekilas di TV-nya, terdapat informasi ramalan badai angin kencang yang akan melanda daerah Hollywood nanti malam, dan Livy yang mengetahui hal itu, langsung memberitahu Scott tentang pohon di depan rumahnya, yang khawatirnya akan roboh menimpa rumahnya. Scott dengan percaya diri mengatakan, jika pohon itu tak akan mudah roboh, dan meminta Livy untuk tak khawatir, karena ramalan itu belum tentu valid. Malam pun tiba, dan ternyata badai angin pun mulai melanda daerahnya dengan cukup kencang, yang pada saat itu, terdengar bel rumahnya berbunyi, dan Chloe sendiri mengira itu adalah pesanan pizzanya yang telah tiba. Namun tebakannya itu salah, yang ternyata itu adalah seorang wanita yang bernama Julie, dan justru Chloe sama sekali tak mengenalnya. No, you want me to be one? Wait, is this... Julie pun sadar, jika alamat rumah yang ia kunjungi tampaknya salah, sehingga ia pun meminta maaf dan langsung pergi meninggalkan mereka. Scott pun datang menanyakan pizza pesanan mereka, dan Chloe dengan kesal belum menerima pizza itu sama sekali, lalu memberitahu tentang wanita tadi yang salah alamat. Tak lama bel pun kembali berbunyi, yang kali ini itu adalah pizza pesanan mereka, dan mereka pun bersama-sama menyantapnya, sembari nobar film horor. Pada malam harinya, Chloe yang sedang tidur, tiba-tiba mendengar doginya sedang menggonggong, dan ia pun segera menghampiri doginya tersebut. Doginya itu tampaknya sedang menggonggong dari balik pintu rumahnya, dan Chloe yang penasaran, ia pun langsung memeriksanya. Kemudian Chloe pun langsung menghampiri kedua orang tuanya yang lagi bermesraan dan mengatakan, jika dirinya melihat binatang yang sedang terluka di luar, dan ia meminta mereka untuk menolongnya. Scott pun mencoba keluar dari rumahnya, di saat badai angin masih bertiup dengan kencang. Di saat itu juga, ia pun melihat seekor koyote dengan tatapan yang tajam.
Scott pun kembali masuk ke dalam rumahnya dan memberitahu mereka tentang Coyote. Namun itu bukan menjadi ancaman besar baginya. Dan benarlah apa yang telah dikatakan oleh Livy sebelumnya. Pohon di depan rumahnya pun akhirnya juga tumbang karena badai angin itu. Lebih parahnya lagi, pohon itu mengenai mobil mereka. Masalah pun juga makin bertambah. Akibat hembusan angin yang sangat kencang, membuat listrik di komplek rumahnya pun mengalami pemadaman. Hingga pagi pun tiba, Livy hanya bisa menatap pasrah, melihat mobilnya telah hancur akibat pohon tersebut. Di antara reruntuhan itu, Livy juga melihat darah dan kalung dari Doggy yang bernama Lucy, yang ternyata itu Doggy milik tetangganya. Make sure you get it all. Di sini Livy pun mengunjungi rumah tetangganya, dan bertemu dengan Julie yang semalam salah alamat, yang tak lain dia adalah kekasih dari Trip. Oh, we're good. How are you? Good. Yeah. How's Stu? Kedatangan Livy kemari untuk memberikan kalung Doggy-nya, yang ternyata itu milik Doggy peliharaan Trip. Tanpa memberikan kejelasan lebih dari nasib Doggy-nya itu, Livy pun langsung segera pergi. Sementara Scott sendiri mencoba untuk memotong pohon ini dengan bor, yang di sana terdapat tetangganya yang bernama Tony, sambil mengarahkan Scott yang sebenarnya tak pandai melakukannya. Hey. Bring the chainsaw. I'm really lucky that the tree didn't damage. Trust me. Trip dan Julie sendiri tampaknya mulai khawatir dengan nasib dari Doggy-nya itu, yang dari tadi tak pulang-pulang, membuat Trip pun terpaksa harus mencarinya di luar, meskipun dirinya sekarang sedang teler. Beralih pada Scott dan Tony, yang sedang beristirahat, lalu Tony pun akan pulang, karena istrinya sedang menunggu di rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya, dirinya kembali ditelepon istrinya yang cerewet untuk segera pulang, dan Tony pun menyuruh untuk sabar. Namun secara mengejutkan, kawanan Coyote pun muncul dan menghadang dirinya. Shoo! Beralih pada Trip, yang saat ini mengunjungi rumah Livy, untuk menanyakan kronologi tentang Doggy-nya yang hilang di sini. There's a possibility. Kitty! Be a good girl, kitty. Oh, I think I see her. Dari balik semak, Trip pun menemukan Doggy-nya, yang ternyata kini telah matoy. Di sisi lain, istrinya Tony yang bernama Sheila, tampak sangat emosi pada Tony, yang tak kunjung pulang-pulang. Kemudian Sheila pun menghubungi Livy, menanyakan keberadaan Tony, dan Livy pun menjawab jika Tony telah pulang dari tadi. Livy pun memberitahu pada Scott tentang Tony, dan Scott mengira, mungkin Tony sedang pingsan di suatu tempat karena telernya itu. Namun dari kejauhan, mereka mendengar auman dari sekelompok Coyote, yang sama sekali tak membuatnya curiga. Kembali pada Sheila, yang saat ini sedang memanggang daging barbecue, dan mencoba kembali menelpon Tony. Tetapi secara mengejutkan, ia mendengar suara dering dari ponsel Tony yang berada di dekatnya. Enough with the games. Berpindah pada keluarga Scott, yang saat ini mereka kedatangan seekor Coyote, dengan tampang yang galak. Scott berupaya untuk menenangkannya, namun raungan dari Coyote membuat mereka semakin takut, sehingga Scott perlahan-lahan mencoba untuk menutup garasinya. Livy sendiri yang melihatnya pun mulai khawatir dengan amarah Coyote itu, seolah-olah dia memiliki dendam pada mereka. Hingga larut malam, Sheila masih terus mencari sumber suara dari ponsel Tony, dan secara mengejutkan, ia pun melihat ponsel Tony dan potongan legonya yang tersebar di lantai, bersamaan dengan Coyote yang ada di dekatnya, dan berencana juga akan menyerang Sheila. Sheila pun mencoba untuk melawannya balik, dengan semburan api dari tabung gas portable, namun hal itu tak sesuai dengan harapannya. Beralih lagi pada keluarga Scott, yang mencoba menenangkan anak istrinya dengan mengajaknya makan malam. Namun lagi-lagi, mereka kembali mendengar auman dari kawanan Coyote dari kejauhan,
dan membuat mereka pun terheran-heran dengan apa yang telah terjadi pada mereka. Demikian juga dengan Julie yang sedang mengecas ponselnya di dalam mobil Trip, yang juga mendengar auman dari kawanan koyote itu. Lalu tiba-tiba, terdengar suara benda yang jatuh menimpa mobilnya itu. Julie yang tak nyaman, ia pun langsung keluar dari mobilnya, dan secara tak terduga, muncullah seekor koyote di dekatnya. Tanpa merasa terancam, Julie pun mengusirnya secara baik-baik, dan koyote itu pun langsung pergi. Sementara Trip sendiri, yang masih berduka dengan kematian dogi kesayangannya itu, benar-benar sakit hati mendalam, yang akhirnya ia pun memutuskan untuk bundir dengan pistolnya. Aksinya itu pun tak jadi, ketika Julie datang mengagetkannya, dan memberitahu tentang koyote tersebut, yang tampaknya sedang tersesat di sini. Trip tak peduli dengan koyote itu, karena saat ini dirinya hanya butuh kasih sayang, setelah ditinggal matoi oleh dogi kesayangannya itu. Sebagai pacar yang baik, Julie pun dengan sigap akan memberikan kasih sayang untuknya, dengan mengajaknya bercocok tanam bersamanya, hingga Trip pun benar-benar sangat menikmati goyangannya tersebut. Namun tanpa mereka sadari, koyote itu diam-diam telah masuk ke dalam rumahnya, dan kali ini dia membawa kawan-kawannya kemari. Julie yang menyadarinya pun mulai panik, dan langsung lari begitu saja. Beruntungnya, Trip juga berhasil selamat dari keganasan mereka, dan meminta Julie bersiap-siap untuk membantu menyerang mereka dengan senjatanya. Tanpa diduga, koyote itu dengan mudah bisa membuka pintu kamar mereka, dan membuat Julie pun kembali lari bersembunyi. Keluarga Scott sendiri yang sedang bersantai bersama, mendengar suara tembakan dari rumah Trip berkali-kali, dan mengira Trip sedang adu tembak-tembakan dengan Julie. Bersamaan juga dengan dogi mereka pun tiba-tiba berlari keluar dari rumah ini, dan Scott pun segera mengejarnya. Doginya itu tampaknya sedang menggonggong sesuatu di semak-semak, yang Scott sendiri pun kembali mendengar suara auman kawanan koyote dari kejauhan. You okay? Yeah. Secara mengejutkan, kawanan koyote itu pun muncul mendekati Livy, dan Scott pun menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam rumahnya, sementara Scott sendiri berusaha untuk tetap mengejar doginya yang terlepas. Chloe sendiri yang melihat tragedi tersebut, ia pun langsung meminta maaf pada ibunya, karena semua ini berawal dari dirinya sebelumnya memberi makan pizza pada mereka, dan tak menyangka mereka bisa kembali datang ke sini dengan penuh keganasan. Livy pun menenangkannya, bahwa semua itu bukanlah salahnya. Scott sendiri yang telah berada di rumah Trip, ia pun meminta izin padanya, untuk mencari doginya yang masuk ke dalam rumah ini. Ia pun memerhatikan kondisi rumahnya ini yang sangat berantakan, dan mencoba untuk memanggil Trip. Kemudian ia mendengar sesuatu yang berasal dari kamar di lantai atas, dan ia pun segera untuk memeriksanya. Scott pun sangat terkejut, melihat Trip yang dalam kondisi sekarat dan mengenaskan, yang membuat Scott pun langsung pusing karena melihat darah. Whoa! Hey! Julie sendiri masih bersembunyi di dalam kamar mandi, dan Scott berusaha meyakinkannya, jika dirinya tetangga yang sebelumnya pernah saling bertemu. Scott pun langsung masuk ke dalam, dan Julie pun menceritakan tentang kawanan koyote yang menyerang mereka berdua, dan perjuangan Trip yang rela berkorban demi melindunginya. Untuk itu, Scott pun mengajak Julie untuk berlindung ke dalam rumahnya. Namun Julie menolak, karena mungkin kawanan koyote masih berpatroli di luar sana. Julie pun terpikirkan untuk kabur menggunakan mobil Trip saja. Baru saja beberapa melangkah, Scott pun dikejutkan dengan panggilan di ponselnya, yang ternyata itu dari Devon, si petugas pembasmi tikus, yang sebenarnya justru Scott sendiri yang tak sengaja menelpon dirinya. Langsung saja, Scott meminta bantuan Devon untuk membantu membasmi koyote di sini. Namun Devon sendiri masih fokus meracik racun tikusnya, dan mungkin ia akan kembali ke rumahnya lusa nanti. Tak ada pilihan lain, Scott dan Julie pun tetap melanjutkan pelariannya itu. Namun sayangnya, sekelompok koyote itu kembali muncul, yang dari awal telah menunggunya. Dengan modal pistolnya, Julie pun akhirnya bisa menghabisi mereka semua dengan cepat.
Beralih pada Chloe dan Livy, yang Livy sendiri masih menenangkan Chloe yang sedang ketakutan. Tak lama kemudian, dogi mereka pun kembali, dan mereka pun segera membukakan pintunya, yang di belakangnya terdapat sekelompok koyote yang mengejarnya. Singkat cerita, Scott dan Julie berhasil masuk ke dalam mobilnya, dan Scott segera menghidupkan mesinnya. Namun sayangnya, pagar rumah Trip memakai sistem otomatis. Karena listrik padam, maka pagarnya itu tak bisa terbuka. Ever been off-roading? No. You couldn't have just parked it? Tindakan barbar dari Scott hingga tak sengaja menabrak meteran gas alam rumahnya, dan ia pun mengajak Julie untuk keluar dari mobilnya, sebelum gas itu meledak. Beruntungnya, Livy datang tepat waktu menyelamatkannya, sehingga luka pada Scott tak terlalu parah. Mereka pun segera membawa Scott masuk ke dalam rumahnya. Tetapi karena Scott sendiri tak tahan melihat darah, ia pun mulai makin lemas, dan Livy segera untuk mengobati lukanya. Di sisi lain, meja yang berisi persembahan duka kematian dogi milik Trip, tiba-tiba hancur, yang akhirnya lilin itu mulai membakar seluruh rumahnya. Tak memiliki banyak waktu lagi, Scott pun memberikan rencana pada mereka semua untuk kabur dari rumah ini, tanpa ketahuan oleh sekawanan koyote, dan kebetulan, di sini hanya ponsel Julie yang masih hidup, dan Scott menyuruhnya untuk segera menghubungi 911. Lalu mereka dikejutkan dengan suara dari genteng rumahnya, yang ternyata para sekawanan koyote berhasil menerobos masuk ke dalam melalui loteng rumahnya. Mereka pun segera bersembunyi di tempatnya masing-masing. Di saat koyote itu lengah, Chloe yang terpisah dari keluarganya pun mencoba perlahan-lahan naik ke lantai atas. Chloe, run! Chloe sendiri yang sedang bersembunyi di dalam lemarinya, koyote tersebut tetap berhasil menemukan persembunyiannya. Mereka yang mendengar teriakan Chloe, segera berlari menghampirinya, yang ternyata koyote tersebut berhasil menggigit pundaknya. Karena Scott tak tahan melihat darah, ia pun langsung pingsan begitu saja. Beberapa saat kemudian, Scott pun terbangun dari pingsannya, bersama mereka semua yang saat ini terjebak di kamar ini. Chloe pun kembali menyalahkan dirinya tentang awal mula ia memberi makan pada koyote itu. Scott pun menenangkannya, dan terus menghiburnya, bahwa mereka semua pasti akan selamat dari mereka. Scott pun berencana akan perlahan-lahan menuju ke garasinya secara sendirian, bermaksud untuk merakit senjata untuk melawan para koyote itu. Pada saat Scott mengambil sebuah barang, ia pun menemukan lorong kecil di sana, dan saat Scott berusaha untuk memasukinya, ternyata di dalamnya terdapat dua bayi koyote yang terjebak di dalamnya, dan di sini Scott menduga bahwa Devon sengaja menculik bayi mereka, dan menyembunyikannya di sini, sehingga ini alasannya, mengapa rumahnya sering terdengar suara yang mirip dengan tikus, dan juga alasan kelompok koyote menyerang rumahnya. Scott pun membawa mereka keluar, dan ia pun terpikirkanlah sebuah ide untuk mengatasi masalah ini. Dari luar, kobaran api dari rumah Trip makin besar, dan bersamaan dengan itu, terdapat mobil yang melintas, yang setelah dia mati, itu mobil pembasmi hama milik Devon. Devon pun berhenti di rumah Scott, dan melihat pemandangan di sekitarnya yang penuh dengan kehancuran, yang dirinya pun menganggapnya sebagai kiamat. Lalu di hadapannya, terdapat segerombolan koyote datang mengepungnya. Tanpa merasa takut, Devon pun menantang mereka semua, dengan senjata sengatan listriknya. Ancamannya itu pun membuat mereka semua pun mundur, tetapi bukan karena mereka semua takut. Livy dan Julie yang melihat dari jendela pun hanya bisa terdiam, melihat Devon harus mati diserang kawanan koyote.
Beralih pada Scott, yang di sini dirinya berencana akan membuat kandang pelindung untuk membawanya keluar dari rumah ini. Di saat itu, Scott menemukan album foto masa kecil dari Chloe, sekaligus walkie-talkie milik Chloe, yang membuat Scott pun mulai teringat masa kecil Chloe, yang sejak kecil selalu dirawat dengan penuh cinta. Dan ia pun menghubungi Livy melalui walkie-talkie-nya, jika ia berjanji akan berjuang untuk melindungi anak dan istrinya, meskipun dirinya yang harus menjadi korbannya. Scott pun mulai melakukan aksi nekatnya, berjalan keluar dengan kandang pelindung rakitannya, dan juga membawa 2 bayi koyote itu, menuju segerombolan koyote yang telah menunggunya. Di sini Scott kembali menghubungi anak istrinya, bahwa dirinya akan melakukan hal yang sangat menegangkan, dengan keluar dari kandangnya, sambil membawa kedua bayi koyote sebagai harapannya. Mereka semua pergi dan tak lagi menyerang keluarganya. Awalnya mereka berdua melarang perbuatannya itu, namun Scott meyakinkannya, bahwa hanya inilah satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita semua. Mereka semua pun tegang menunggu jawaban dari Scott di walkie-talkie-nya, dan akhirnya, usahanya pun berhasil, sehingga sekawanan koyote pun langsung pergi meninggalkan rumahnya. Mereka bertiga pun akhirnya bisa keluar dari rumahnya dengan bebas, yang akhirnya perjuangan Scott bagi keluarganya tak sia-sia. Beruntungnya, Julie masih bisa diselamatkan, yang mungkin koyote itu sedang kelaparan. Mereka berempat pun masuk ke dalam van milik Devon, untuk mengobati luka mereka di rumah sakit. Namun tanpa disadari, asap kebakaran rumah Tripp makin lama mengenai meteran gas alam di rumahnya, dan rumah Scott pun akhirnya meledak seketika itu juga. Di akhir film, ternyata Devon masih hidup. Dan memang Devon sendirilah biang kerok dari kekacauan ini terjadi, ia pun langsung menangkap kembali bayi koyote itu untuk dibunuh. Namun induk koyote itu pun kembali muncul dengan penuh amarah, dan tanpa rasa takut, Devon pun menantangnya untuk duel bersamanya. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul Coyote. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.